Sebelumnya di Lost. Singkat cerita, mereka bertiga pun dapat melihat dari teropong sebuah batu besar yang bolong tengahnya, sesuai dengan yang digambarkan oleh Michael. Mereka telah sampai di wilayah perkemahan The Others. Said hanya perlu melakukan pengintaian untuk memastikan berapa jumlah anggota The Others dan senjata-senjata apa saja yang mereka miliki. Setelah itu, Said akan menyalakan sinyal asap hitam untuk Jack dan kawan-kawan. Ini adalah channel Malspace, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Inilah Lost Season 2 episode 24. Melanjutkan yang kemarin, Said memulai pengintaiannya pada markas The Others. Ketika dilihat dari kejauhan tampak tidak ada satupun orang di sana, Said memberanikan diri untuk masuk ke area camp. Kemudian dengan hati-hati Said mulai memeriksa satu persatu pondok-pondok milik The Others. Tetapi tidak ada satupun orang yang dirinya temui. Hingga untuk yang terakhir, Said pun berencana untuk memeriksa satu pintu bunker yang kata Michael pintu itu selalu dijaga ketat. Tetapi setelah dibuka, parahnya di dalam sana juga tidak ada apa-apa. Bahkan tidak ada ruangan apapun, hanya batu. Jelas pintu bunker tersebut bukanlah sebuah apa-apa. Said merasa kebingungan. Sedangkan Jack dan kawan-kawan masih dalam perjalanan menuju camp The Others. Tapi mereka berlima sampai di suatu tempat yang terdapat tumpukan-tumpukan sesuatu yang aneh. Setelah didekati, ternyata tumpukan itu adalah tabung-tabung yang berisi buku catatan laporan. James juga menemukan kertas peta milik Mr. Locke, yang waktu itu Mr. Locke masukin ke alat pipa udara. Lah, kata si Profesor Mark, bukannya catatan itu dikirimkan langsung ke pusat? Kok pada terbuang kemari? Dan saat itu juga James melihat sinyal asap hitam dari Said. Tetapi mengapa lokasinya sangat jauh? Jack langsung membentak Michael. Michael kambing, katanya ente mau mengarahkan kami ke camp The Others yang ada di dekat pantai. Lah kok jauh sinyal asap dari Said? Ente bohong ya? Ente mengarahkan kami kemana, Michael? Si Michael memang benar, dia tidak membawa Jack dan kawan-kawan ke markas The Others. Justru Michael membawa Jack dan kawan-kawan ke tempat di mana The Others bisa melakukan penyergapan. Mereka mulai menembak tetapi dengan tembakan suntik bius. James lah yang pertama kali mereka lumpuhkan. Jack dan Kate mencoba untuk berlari kabur, tetapi The Others berhasil melumpuhkan keduanya dengan tembakan suntik bius itu. Sawyer! Sementara si Harley hanya diam pasrah ketakutan. Ya gimana lagi, jangan salahkan dia guys. Harley pasti kesulitan untuk berlari dan dia yang paling gampang untuk dibidik. Yang harus kita salahkan di sini adalah si kambing Michael ya guys ya. Di sisi lain, Charlie menunjukkan tempat di mana Harley menyimpan persediaan dinamit kepada Eko. Tanpa membuang banyak waktu lagi, Eko membawa dinamit itu dengan hati-hati ke bunker Dharma. Dan ia mulai memasangnya untuk meledakkan pintu. Tetapi Charlie di situ merasa kurang yakin karena bisa saja bom itu malah memperburuk keadaan. Jadi Charlie mencoba berbicara dengan Mr. Locke, meminta Mr. Locke untuk membukakan pintu dikarenakan saat ini Eko sedang mencoba meledakkan pintu. Akan tetapi di dalam sana Desmond menenangkan Mr. Locke. Ia tahu bahwa pintu penahan ledakan ini sangatlah kuat. Menurut Desmond, pintunya hanya bisa dihancurkan dengan menggunakan bom atom. Dan tentu saja akan bertahan kalau cuma diledakkan dengan dinamit. Nah, karena Mr. Locke tidak mau dibujuk atau diajak bicara baik-baik, keputusan Eko pun sudah bulat untuk meledakkan dinamitnya.
Padahal di situ Charlie sudah memberikan peringatan. Charlie yakin ini tidak akan berakhir dengan baik karena di dalam situ benar-benar tempat yang tertutup. Tetapi Echo tetap menyalakan sumbu dinamitnya sehingga We're in a very confined area. I don't think it's a good idea, Echo. Oh, bother. Charlie terlihat baik-baik saja meskipun mengalami luka dan telinganya berdengung hebat. Dia segera mencari keberadaan Echo. Charlie cukup terkejut melihat Echo yang tidak sadarkan diri sepertinya terluka sangat parah. Charlie berusaha menolongnya. Sementara itu di dalam, Desmond berpikir kalau mereka harus membuka pintunya karena takutnya si Echo dan Charlie terluka karena ledakan itu. Namun Mr. Locke melarangnya karena bisa saja itu hanyalah siasat agar Echo bisa masuk ke tempat ini. Begitu pikir Mr. Locke. Lalu Desmond mulai menanyakan tentang bunker Pearl yang ditemukan oleh Mr. Locke dan Echo. Desmond ingin Mr. Locke untuk menceritakannya. Setelah mendengar cerita dari Mr. Locke, Desmond mulai overthinking. Mr. Locke, gimana kalau sebenarnya yang sedang dijadikan eksperimen psikologi itu adalah dua orang yang ada di bunker Pearl? Yaitu dua orang yang mencatat laporan pengamatan bunker Dharma dan ngirim laporannya melalui alat pipa udara, ucap Desmond. Masuk akal juga sih. Soalnya laporan-laporan pengamatannya ternyata tidak dikirimkan ke pusat kan? Justru malah dibuang ke tempat lain. Desmond kemudian bertanya lagi apakah ada hal lain yang Mr. Locke temukan di bunker Pearl. Mr. Locke menjawab bahwa ia dan Echo menemukan komputer yang mencetak data. Bahkan kertas-kertas datanya sempat dibawa oleh Echo ke sini. Mr. Locke pun langsung menunjukkannya kepada Desmond. Where is it? Here. Reading material for the next night. You can do anything. It printed out numbers. Lots and lots of... Was there anything else in that station? Was it... Scene langsung flashback. Ingat guys, flashback yang ini penting ya teman-teman. Jangan di skip pokoknya. Pada saat itu, sudah 3 tahun lamanya Desmond berada di bunker Dharma. Tetapi Kelvin tidak pernah mengizinkan Desmond untuk keluar karena katanya di luar udaranya sudah tidak aman. Dan begitu banyak orang-orang jahat. Pada suatu malam Desmond mendapati Kelvin masuk ke tempat lain di bunker itu. Desmond pun mengikutinya dan ia melihat di sana Kelvin sedang bimbang. Ia memegang sebuah kunci dan ada juga sebuah lubang kunci di sana. Kelvin di situ menjelaskan sesuatu. Tapi by the way guys, Kelvin menjelaskannya kurang detail. Jadi di sini Bang Sam akan menjelaskan menurut pendapat Bang Sam aja ya. Kalau salah ya maklumi. Jadi begini. Para ilmuwan saat membangun bunker Dharma, mereka juga membuat suatu alat atau mesin yang bisa menyedot energi elektromagnetik pulau ini. Akan tetapi alat mesin tersebut gagal teman-teman. Setiap 108 menit energi elektromagnetik akan terisi penuh pada mesin tersebut. Jika sudah penuh dan dibiarkan lama, maka akan mengakibatkan bencana luar biasa. Jadi dengan menekan tombol komputer yang sudah dimodifikasi oleh para ilmuwan, setiap kali dipencet akan membuka mesin tersebut dan mengeluarkan kembali energi elektromagnetiknya. Masuk akal kan guys? Dan kunci yang saat ini dipegang oleh Kelvin itu adalah untuk menghancurkan mesin bersama bunker Dharma ini. Kelvin tidak bisa melakukannya karena ia tidak siap untuk mati. Begitupun Desmond, ia juga tidak siap kalau harus disuruh jadi martir menghancurkan bunker Dharma beserta mesin elektromagnetiknya. Singkat cerita, pada hari lainnya terlihat Kelvin hendak pergi keluar lagi untuk melakukan penelitian dan pengamatan. Tugas Desmond adalah menjaga komputer saat Kelvin pergi keluar dari bunker. Tapi di momen itu, Desmond melihat kalau setelan kuningnya Kelvin sobek. Desmond jadi curiga apakah benar sih di luar itu sangat berbahaya? Apakah selama ini Kelvin sudah berbohong? Jadi Desmond pun memutuskan untuk mengikuti Kelvin keluar diam-diam. Dan benar saja setelah di luar ternyata si Kelvin melepas setelan kuningnya. Ternyata setelan-setelan pengamanan itu hanyalah gimmick saja untuk mengelabui Desmond. Lalu apa yang sebenarnya disembunyikan oleh Kelvin? Jadi Desmond tetap mengikuti pria itu hingga sampai di wilayah bebatuan. Desmond terus mengikuti secara diam-diam. Tapi tak berselang lama ia pun kehilangan jejaknya Kelvin.
Namun Desmond melihat perahu layarnya ada di perairan. Lah bukannya kata si Kelvin perahu layarku udah hancur total, batinnya Desmond. Kelvin pun muncul dan salut dengan keberanian Desmond yang berani untuk mengikuti dirinya. Ya, karena sudah tertangkap basah, Kelvin pun jujur saja kalau dirinya berniat untuk melarikan diri dari pulau ini dan membiarkan Desmond yang menggantikan tugasnya menjaga komputer. Butuh waktu 1 minggu lagi untuk memperbaiki perahu layar Desmond dan Kelvin bisa kabur. Tapi ya sekarang sudah terlanjur ketahuan. Marilah kita pergi bersama-sama saja dan tinggalkan pulau ini, Desmond. Lagi pula aku tidak benar-benar yakin apakah omong kosong elektromagnetik itu benar. Begitu ucap Kelvin. Mendengar hal itu Desmond sangat murka. Seketika ia langsung menyerang Kelvin. Dirinya kelepasan jurik dan tidak sengaja membuat si Kelvin terbunuh. Desmond sangat terkejut. Setelah syok dan melamun sebentar, Desmond buru-buru mengambil kunci di lehernya Kelvin, lalu bergegas buru-buru kembali ke bunker Dharma. Singkatnya, ketika sampai di bunker Dharma, alarm sudah berbunyi dan alat penghitung waktu sudah habis. Sudah berganti simbol-simbol aneh hieroglif. Desmond dengan panik berusaha menekan tombol komputer. Di situ keadaan terlihat mulai kacau. Barang-barang yang terbuat dari besi dan semacamnya mulai berterbangan. System failure, system failure, system failure, begitu alarm berbunyi. Tapi untungnya Desmond bisa menghentikan kekacauan itu dengan menekan tombol komputer. Untungnya masih sempat. Desmond tampak keringat panas dingin ketar-ketir seperti tersambar petir. Lalu di masa sekarang, di kertas-kertas data yang Desmond periksa satu persatu, Desmond melihat satu catatan waktu yang sangat mencurigakan. Di sana tercatat pada bulan 9 tanggal 22 tahun 2004 jam 4.16 terdapat catatan-catatan failure system. Padahal pada catatan-catatan waktu lainnya tidak terdapat seperti itu. Hanya ada tulisan accepted yang artinya diterima. Memang sih, waktu itu saat Desmond kembali dari membunuh Kelvin, kejadiannya memang sore hari. Dan sepertinya memang tanggal 22 bulan September. Nah, itu tidak terlalu mengejutkan kan? Tapi saat Desmond bertanya tanggal berapa dan kapan pesawat yang ditumpangi Mr. Locke terjatuh, Mr. Locke menjawab tanggal 22 bulan 9 di sore hari. Oh my god. Seketika Desmond berkata, Mr. Locke, sepertinya aku telah menjatuhkan pesawat kalian. Kaget gak kalian dengan plot twist satu ini? The island. When did you come here? September 22nd. 65 days. What was the date? What? I think I crashed your plane. Tetapi Mr. Locke masih lebih percaya dengan kaset video yang ditontonnya di bunker Pearl. Ia tidak percaya bagaimana mungkin Desmond bisa menjatuhkan pesawat. Desmond berusaha meyakinkan Mr. Locke, tetapi pria botak itu tetap tidak mau menekan tombol komputer. Kalau begitu biar aku saja yang menekan tombolnya, kata Desmond. Tetapi saat itu juga Mr. Locke segera membanting komputernya sampai hancur. Desmond sangat terkejut dengan kelakuan Mr. Locke. Mr. Locke, kau baru saja membunuh kita semua, ucap Desmond. Namun Mr. Locke menjawab, tidak, aku menyelamatkan nyawa kita semua. Mangkaning alarm udah berbunyi dan waktu tinggal sedikit lagi. Di sisi lain, para The Others terlihat membawa Jack, Cat, James, dan Hurley ke sebuah dermaga. Setelah sampai di sana, penutup kepala mereka pun dibuka. Di situ, si Zeke melepaskan jenggot palsunya. Ya, benar, sebenarnya Zeke selama ini hanya menggunakan jenggot palsu. Tapi buat apa dan kenapa? Lalu tak lama berselang, sebuah kapal menepi di dermaga itu. Seseorang yang tak asing turun dari kapal, dan dia adalah si Benjamin. Yang ternyata dialah sang pemimpin The Others. Benjamin di sana menghampiri Jack dan menyapanya. Kita bertemu lagi, ucap Benjamin. Di bunker Dharma, Desmond buru-buru membuka kembali pintu-pintu penahan ledakan. Dan setelah itu ia mencari-cari sesuatu di rak buku. Yang ia cari adalah kunci untuk meledakkan bunker Dharma. Sebelum itu Desmond sempat memberitahu Charlie dan Echo untuk pergi sejauh mungkin.
Begitupun kepada Mr. Locke, Desmond menyuruh pria botak itu untuk pergi sejauh mungkin karena semua ini benar-benar nyata. Bencana yang luar biasa akan terjadi dan saat ini Desmond akan melakukan sesuatu untuk menyelamatkan semua orang. Ketika waktu sudah habis, simbol-simbol hieroglif aneh muncul. Bunyi sistem failure mulai terdengar lagi. Dan inilah yang terjadi selanjutnya. System failure. Setelah melihat semua kekacauan ini, Mr. Locke terlihat sangat menyesal. Ia sudah salah. Ego pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kenapa mereka tidak mendengarkan Desmond untuk pergi sejauh mungkin? Kenapa masih di situ? Hanya tinggal menunggu waktu saja sampai bencana yang sangat dahsyat terjadi. Tetapi sebelum itu terjadi, Desmond pun memasukkan kunci lalu memutarnya sambil mengingat istrinya tercinta, Penny. I will wait for you. And you have her. I love you, Penny. I love you. Di dermaga, orang-orang di Adders seperti seakan tidak peduli dengan apa yang sudah terjadi barusan. Benjamin bahkan langsung menepati janjinya pada Michael, memberikan Michael sebuah kapal dan juga membebaskan Walt. Benjamin pun memberitahu Michael harus pergi menggunakan kompas ke arah mana nantinya Michael dan Walt pasti bisa diselamatkan. Dan Benjamin tidak khawatir sama sekali jika Michael mau melapor polisi atau siapapun. Karena setelah pergi dari pulau ini, maka Michael tidak akan pernah bisa kembali atau menemukan pulau ini lagi. Michael tidak peduli. Michael terlihat sangat bahagia saat bisa berjumpa lagi dengan Walt putranya. Dan setelahnya, ayah dan anak itu segera melaju menaiki kapal meninggalkan pulau. Sedangkan Jack dan kawan-kawan hanya Hurley yang dilepaskan. Benjamin berkata bahwa mereka akan membawa Jack, James, dan Kate pulang ke tempat para The Adders. Di perkemahan pantai, Charlie kembali. Orang-orang langsung menyambut Charlie dan menanyakan keadaan Charlie. Setelah kejadian menganehkan tadi, mereka benar-benar khawatir lalu menanyakan apa yang sudah terjadi. Namun di situ Charlie mengatakan tidak tahu. Apakah Charlie lupa ingatan atau Charlie pura-pura tidak tahu? Entahlah teman-teman. Lalu di tempat lain yang entah ada di mana, pokoknya itu tempatnya penuh dengan salju. Di sebuah tenda ada dua orang yang kayaknya lagi berjaga gitu. Mereka sedang asyik main catur, gabut mungkin. Lalu mereka pun dibuat panik saat melihat di layar komputer mereka ada tulisan anomali elektromagnetik terdeteksi. Yang satunya segera mengoperasikan komputer dengan ketar-ketir, sementara yang satunya lagi menelepon seseorang. Dan seseorang itu adalah Penny, istrinya Desmond. No guys, lihat si Penny masih menyimpan fotonya bersama Desmond. Apakah Penny belum menikah lagi dan belum bisa move on dari Desmond? Si pria yang menelepon itu bilang gini, "Mbak Penny, sepertinya kami menemukannya." Apa maksudnya? Lost bersambung. Inilah Lost Season 3 episode 1. Pada episode 1 di season 3 dibuka dengan memperlihatkan sekelompok orang klub buku yang biasalah membahas tentang buku bacaan mereka. Semuanya terlihat normal sampai tiba-tiba mereka semua mulai merasakan getaran seperti gempa bumi.
Orang-orang pun segera pada keluar dari rumahnya masing-masing. Kita akan dibuat terkejut saat melihat Ethan ada di antara mereka dengan pakaian bersih dan normal. Lalu setelah gempa tersebut dirasa berhenti, satu orang yang kita kenal lagi muncul. Dia adalah Benjamin, tentu juga dengan pakaiannya yang jauh dari kata The Others. Tak lama berselang sebuah suara pesawat terdengar. Pesawat tersebut terlihat terbelah di udara menjadi dua dan jatuh di tempat yang berbeda di pulau itu. Ben segera memanggil Goodwin dan Ethan sebagai anggota paling bisa diandalkan. Ben menyuruh Goodwin untuk pergi ke tempat ekor pesawat jatuh, sedangkan Ethan pergi ke tempat badan pesawat jatuh. Ben ingin mereka berdua untuk menyusup dan dalam 3 hari mereka berdua harus membuat daftar orang. Lalu bergegaslah Goodwin dan Ethan. Bisa kita lihat tempat atau wilayah mereka ini berada di tengah-tengah pulau misteri. Kita sebut pulau misteri ya guys, biar tidak pusing. Scene lalu berganti ke masa sekarang. James terbangun dan tahu-tahu dirinya sudah berada di dalam sebuah kandang. James tentu kebingungan saat ini ia berada di mana. Ada sebuah kandang lagi di dekat situ dan ada seorang pemuda yang dikurung juga. James mencoba bertanya kepada pemuda itu, namun James dikacangin. James lalu teralihkan saat melihat ada sebuah mesin di dalam kandangnya. Mesin yang terdapat tombol bersimbol sendok dan garpu, simbol makanan. James memencetnya sekali, 2 kali dan pas mau mencet yang ketiga, si pemuda di sebelah melarang James. Tetapi James berdegong sehingga "Kan aku udah kata si pemuda di sebelah. Sedangkan Kate, ia terbangun di sebuah tempat yang sepertinya adalah kamar mandi. Di sana ada Zeke yang menyuruh Kate untuk mandi dan berpenampilan rapi. Saat Kate bertanya, Zeke tidak mau menjawab apapun lalu beranjak pergi. Lalu Jack, ia sendiri terbangun di sebuah ruangan yang gelap. Jack tentu benar-benar kebingungan di mana dirinya berada saat ini. Jack mencoba membuka pintu ruangannya, tapi ya tentu saja terkunci. Jack kemudian melihat ada satu pintu lagi dan pintu itu terbuka. Namun saat Jack akan berjalan ke sana, Masih bening seperti tanpa kaca. ternyata ada kaca tebal yang berada di tengah-tengah ruangan itu. Tak lama kemudian datang seorang wanita berambut pirang cantik bernama Juliet yang mengantarkan makanan untuk Jack. Wanita itu meminta agar Jack duduk di pojokan dan membiarkan dirinya menaruh makanan di mejanya Jack. Akan tetapi Jack tidak mau menerima makanan dari mereka. Jack dengan penuh amarah menanyakan di manakah rekan-rekannya dan di manakah ia berada saat ini. Tetapi Juliet tidak menjawab. Ia malah beranjak pergi lalu memakan makanan yang tadi mau ia berikan pada Jack. Di wilayah kandang, entah kerasukan apa tiba-tiba si pemuda di sebelah James mulai mengajak James mengobrol. Padahal sedari tadi pemuda itu nyuekin James. James sendiri entah lagi nyoba ngapain di situ. Tanpa James sadari, si pemuda sebelah sudah keluar dari kandangnya lalu membebaskan James juga. Mereka berdua pun kabur dengan berpencar. Namun belum jauh James berlari, ia sudah dicegat oleh Juliet yang langsung menembakkan senjata kejut listrik untuk melumpuhkan James. Si James kembali dimasukkan ke dalam kandang. Lalu si pemuda tadi yang bernama Carl juga tertangkap, bahkan terlihat wajahnya habis dihajar. Masih belum jelas tujuan The Others mengurung James di dalam kandang itu buat apa. Setelah orang-orang The Others sudah pergi, James kembali mencoba sesuatu. Ia berhasil mengambil sebuah batu agak besar di luar, lalu melakukan sesuatu dengan sebuah sistem mekanik di kandang itu. Dan ketika berhasil, sebuah mesin pun mengeluarkan biskuit ikan beserta makanan hewan, juga air yang memanjur dari sebuah selang besi. James terlihat sangat senang karena James belum makan dan minum apapun. Tak lama kemudian, Zeke datang sambil membawa Kate yang sudah berganti pakaian dengan gaun yang cantik dan lumayan seksi. Bisa kita lihat raut wajah antara James dengan Kate, keduanya tampak benar-benar lega dan senang melihat satu sama lain. Sepertinya sih memang sudah tumbuh benih-benih cinta di antara James dan Kate.
James bahkan membagi biskuit ikannya untuk Kate karena Kate terlihat kelaparan juga. Beberapa jam kemudian, Juliet kembali mengunjungi Jack. Wanita itu kembali membujuk Jack agar mau diberikan makanan dan minum karena sejak Jack ditangkap oleh mereka, Jack belum memakan apapun dan belum minum air sedikit pun. Apakah terinspirasi dari Ben yang waktu itu disekap Jack? Pada akhirnya Jack pun mau menurut untuk diem di pojokan, sementara Juliet akan mengantarkan makanan dan minumnya. Akan tetapi, saat baru saja selangkah Juliet masuk, Jack tiba-tiba bangkit berdiri lalu berlari dan mendekap Juliet dari belakang. Jack lalu berjalan keluar dari ruangan itu sambil membawa Juliet. Ketika tiba di sebuah pintu, Jack menyuruh Juliet untuk membukanya. Namun Juliet tidak mau. "Kita bisa mati kalau membuka pintu ini, Jack," kata Juliet. Tapi Jack tetap bersikeras ingin membukanya. Ben lalu muncul di sana memberitahu Jack bahwa Juliet tidak berbohong. Di situ meskipun Jack mengancam akan membunuh Juliet, tetapi Ben terlihat sama sekali tidak peduli. Jack yang merasa kesal lalu mendorong Juliet menjauh darinya dan Jack sendirilah yang membuka pintunya. Tapi saat dibuka, air yang deras menyembur masuk seketika. Juliet hendak berlari kabur mengikuti Ben, tapi Ben malah menutup pintu keluar. Untungnya Juliet masih punya cara. Ia mengajak Jack untuk masuk ke ruangan tempat Jack dikurung lalu menutup pintunya. Setelah itu Juliet menyuruh Jack agar memencet tombol emergency supaya pintu tadi tertutup lagi dan air-air yang masuk dikeluarkan. Tapi setelah itu Juliet memberikan bogeman pelajaran untuk Jack yang heras gak bisa dibilangin. Singkat cerita, Jack pun tersadar. Ia kembali berada di kurungan dengan Juliet berada di sebelahnya terhalang oleh dinding kaca tebal. Jack di situ berkata, ternyata tempat ini berada di bawah laut ya. Salahmu sih nggak bilang-bilang, makanya tadi sempat terjadi kecelakaan, bukan salah aku ya." Begitu kata Jack. Juliet di situ lalu membacakan sebuah dokumen yang berisi tentang semua data Jack. Dari pekerjaan, pendidikan, orang tua, status pernikahan, bahkan Juliet tahu nama mantan istri Jack adalah Sarah. Mendengar itu, Jack cukup tercengang. Bagaimana Juliet bisa mengetahui semua tentang kehidupannya? Juliet lalu menjawab semuanya ada di buku yang sedang dipegangnya itu. Juliet kembali membujuk Jack untuk bersikap kooperatif. Juliet meyakinkan Jack bahwa The Others tidak seburuk yang Jack kira. Mereka bukanlah orang kejam dan jahat yang akan membunuh orang sesukanya tanpa alasan. Jadi saat ini Juliet hanya meminta Jack untuk mau diberikan makan dan minum, hanya itu saja. Pada akhirnya Jack pun menurut. Lalu di luar, Ben sudah ada menanti Juliet. Pria itu mengatakan, "Kerja bagus Juliet," ucap Ben sembari tersenyum penuh misteri. Los bersambung. Kalau kamu suka dengan channel ini, jangan lupa pencet subscribe-nya ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.